Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Padahal saat itu saya yakin Allah pasti memberi. Dan saya yakin selama ini yang saya tahu, Allah bukan zat yang pelit. Allah tidak pernah pelit sama hambanya. Allah maha pengabul doa. Tapi doa saya yang saya panjatkan panjang dari saya kelas 3 atau 4 SD sampai SMA itu kok tidak terlihat tanda-tanda dikabulkan. Dari situ saya menemukan sesuatu hal yang lain. Pencapaian terbesar yang saya syukuri selama ini adalah semua yang saya khawatirkan itu tidak terbukti. Saya sekarang bisa menjalani semuanya. Saya takut tidak diterima kerja. Alhamdulillah saya bisa bekerja dengan kemampuan saya. Ketika saya takut saya tidak bisa berhadapan dengan lingkungan baru, alhamdulillah saya bisa mengatasi murid-murid saya. Saya mengajar dulu ketika pertama kali lulus kuliah, dan saya cukup bersyukur ya ketika kemudian murid saya menyatakan saya sebagai the most wanted female teacher. Buat saya itu satu hal yang ya patut saya syukuri. Saya pikir kekhawatiran itu tidak ada semua gitu ya. Yang pertama itu yang saya kagum dari Mbak Nani itu dia cepat dekat sama anak-anak. Terus cepat dekat juga sama orang dewasa. Dia seorang pendengar yang baik. Kalau kita curhat itu dia bisa mendengarkan kita tuh berjam-jam. Saya masih punya beberapa keinginan. Tentu saja salah satunya adalah menikah, karena menikah itu adalah salah satu hal yang dulu waktu masih kecil sempat membuat saya khawatir. Saya yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat saya, apapun itu. Soal keinginan Nani yang satu itu, kemudian keinginan untuk menikah, dia pernah cerita sih, dia sedang dekat dengan seseorang gitu ya. Seseorang yang saya berharap dia memiliki ketulusan yang sama seperti Nani gitu, karena itu kan kelebihan Nani. Ya saya berharap dengan teman Nani yang satu ini gitu, dan mungkin memang ada rencana untuk menikah di tahun depan. Mbak Nani, jangan hilangkan rasa kasih sayang Mbak Nani terhadap orang lain, karena itu yang membuat orang lain jatuh hati pada pribadi Mbak Nani. Mungkin pesan saya buat Nani, tetaplah menjadi Nani yang saya kenal, jangan berubah sampai kapanpun, dan tetap menceriakan teman-temannya gitu ya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi dia lagi down atau kitanya lagi down, saling menyemangati gitu, karena Nani biasanya paling bisa tuh kalau nyemangatin orang lain gitu, dan biasanya tuh berasa buat teman-temannya kalau dia menyemangati. Mudah putus asa, rapuh, merasa life is not fair, hidup ini gak adil. Saya pikir satu-satunya tempat bergantung hanya Allah. Teruslah meminta, teruslah berdoa, karena dalam doa itu ada misteri yang akan kita dapatkan nantinya. Entah misteri itu akan seperti apa nanti kejadiannya, tapi yang jelas ada rahasia yang tersembunyi di balik doa. Dan saya pikir itulah cara kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Sekarang ini kalau bukan karena kasih sayang Allah, saya pikir kita tidak akan bisa kuat menjalani kehidupan ini dengan keimanan yang benar.